Nah, saudara, setelah dia sembuh, keesokan harinya dia bangun pagi-pagi, dia bawa kerbaunya ke pasar. Dan di tangan sebelahnya, dia membawa seekor ayam kecil. Nah, sesampainya di pasar, dia mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya. Dia berkata begini, barang siapa yang mau membeli ayam kecil saya dengan harga 1 juta rupiah, maka dia boleh membeli kerbau saya hanya dengan 10.000 rupiah. Oh, tidak usah tunggu lama. Dagangannya laku dibeli orang. 1 juta ayam kecil, dia boleh dengan 10.000 membeli sapi yang luar biasa bagus. Satu-satu kesayangan orang ini. Nah, saudara, setelah itu dia langsung lari ke gereja dan menyerahkan persembahan penjualan harga kerbaunya kepada Tuhan. Berapa? 10.000. Dan di dalam doanya dia berkata begini kepada Tuhan. Waktu dia masukkan uangnya ke dalam kotak persembahan. Dia katakan, Tuhan, sebagaimana janjiku kepadamu jika aku sembuh, kerbauku satu-satunya yang kusayang, kuberikan kepadamu. Tapi kemudian aku berpikir, gerejamu tidak membutuhkan kerbau. Maka kalau kerbau ini kuberikan tentu akan merepotkan saja. Maka kuputuskan biar kujual saja. Dan seluruh hasil penjualannya, seluruhnya kupersembahkan kepadamu. Sekarang aku datang menepati janjiku. Inilah seluruh hasil penjualan kerbau itu. Tidak kurang, tidak lebih. 10.000 rupiah. Ada cerita yang lain, saudara-saudara, tentang memberi kepada Tuhan. Ada 3 orang yang membawa sejumlah uang yang banyak. Katanya mau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, cara mereka yang aneh. Yang pertama membuat sebuah lingkaran yang kecil luar biasa. Dan kemudian melempar seluruh uangnya. Dia katakan uang yang jatuh ke dalam lingkaran kecil. Itulah yang Tuhan pilih. Karena Tuhan mau. Setelah dia lempar, tidak satu pun yang masuk lingkaran kecil. Orang kedua membuat sebuah lingkaran yang sangat besar. Dan dia kemudian melempar semua uangnya. Dia katakan kalau uangnya yang jatuh di luar lingkaran ini. Itulah yang Tuhan pilih. Itulah yang untuk Tuhan. Maka dia lempar uangnya dan tidak ada satu pun yang jatuh di luar lingkaran. Yang ketiga melempar ke atas. Dia berkata, kalau Tuhan mau, biarlah uang itu tidak turun lagi. Yang turun, itu yang ditolak. Yang tidak turun lagi, itu milik Tuhan. Saudara, waktu dia lempar uangnya, semua turun ke bawah. 3 orang ini pulang, membawa uangnya tidak kurang sedikit pun dibanding waktu mereka datang. Saudara sukar, waktu kita berbicara, memberi kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan hidup bersama Tuhan, 2 arah ini sangat penting. Kita melepas untuk menangkap. Kita menggenggam untuk kita melepas. Kita kosong untuk diisi-isi untuk kita kosongkan. Hidup itu harus 2 arah. Tuhan beri untuk kita kemudian memberi kembali. Kita dapat untuk kemudian kita berikan lagi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan iman Ayub adalah iman seperti ini. Iman yang 2 arah. Dia bukan hanya suka mendapat. Tetapi juga waktu itu harus dia lepas. Dia lepas dengan sukacita. Dia katakan begini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Beda dengan istri Ayub. Istri Ayub itu cuma tahu hidup itu 1 arah. Yaitu mendapat, mendapat, mendapat. Maka waktu dia kehilangan, dia harus melepas. Dia caci maki Tuhan. Dia caci maki suaminya. Dia panas hati. Dia marah luar biasa. Dia tidak bisa terima. Nah, saudara-saudara, kita perlu berpikir kenapa Abraham mampu. Dia terima sesuatu dari Tuhan. Waktu Tuhan minta seluruhnya, dia akan lepaskan seluruhnya bagi Tuhan. Kenapa dia mampu memberi respon seperti ini? Saya kira kita menjawab itu kembali kepada ayat 1. Waktu Tuhan mencoba Abraham, Tuhan ingin lihat apa sebetulnya dari diri Abraham. Dan waktu Abraham mampu memberikan Ishak kepada Tuhan, berarti Tuhan melihat apa yang dia ingin lihat pada diri Abraham, itu semua ada. Itu yang menyebabkan Abraham mampu memberi respon, memberikan semua yang Tuhan minta dari dirinya. Saya kira ada 3 hal yang Tuhan mau lihat di situ, yang dia mau cobakan kepada Abraham. Dan 3-tiganya ternyata Abraham miliki. Yang pertama adalah iman. Saudara-saudara, apakah Abraham bisa percaya bahwa Tuhan itu sekali berjanji tidak bakal ingkar? Dan ternyata Abraham betul percaya. Ibrani pasal 11 di situ mencatat di dalam ayat 17 dan 18 begini bunyinya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal,
Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Jadi kalau demikian, waktu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, permintaan yang bagi Abraham nampak mempermainkan, membingungkan. Tuhan berbeda dengan Tuhan yang berjanji. Tapi Abraham tidak ragu, sekali Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Jadi waktu dia katakan kepada dua pelayannya, kami pergi berdua, kami akan kembali berdua. Waktu dia berkata kepada Ishak, Tuhan akan sediakan domba. Di situ Abraham tidak mengerti bagaimana caranya nanti dia pulang lagi berdua. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan sediakan domba. Dia tidak tahu. Tapi yang dia tahu adalah Tuhan itu yang berjanji tidak akan main-main, tidak akan mengingkari. Nah, kalau demikian kita bisa menjawab, apakah Abraham di situ dusta atau dia berkata jujur? Kepada Ishak, kepada dua bujangnya. Kita katakan di situ dia jujur. Karena apa? Dia percaya Tuhan pasti tepati janjinya. Yang kedua, kita lihat Abraham mempunyai pengharapan. Saya membaca ayat yang ke-19 dari Ibrani, pasal 11. Di situ dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi bagi Abraham, kalaupun sampai Ishak diambil Tuhan, disembelih, dibakar, pengharapan tidak berakhir. Karena apa? Tuhan bisa membangkitkan dia. Dan begitu pastinya janji ini, sehingga bagi Abraham itu tidak usah ditunggu sebagai sesuatu kenyataan di masa depan. Ya, Tuhan akan genapi atau tidak? Tuhan akan bangkitkan atau tidak? Bukan sesuatu yang tidak ada kepastian. Buat Abraham di situ dikatakan bahwa di sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saking pastinya buat Abraham. Maka dia katakan itu walaupun belum terjadi, saya rasa saya sudah terima. Pengharapannya tidak berakhir. Kalau sampai Allah, dia harus sembelih Ishak sampai mati. Dia katakan itu bukan akhir. Karena Tuhan bisa membangkitkan. Yang ketiga dan terakhir, dia memiliki kasih kepada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara, setelah Musa menjelaskan bahwa Tuhan Allah kita itu esa kepada orang Israel, dia kemudian menunjukkan konsekuensinya. Dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu konsekuensinya. Kalau Tuhan itu satu, maka kasih tidak boleh terpecah. Komitmen kepada Tuhan yang satu itu tidak boleh terpecah. Nah, sekarang persoalannya, Ishak juga cuma satu, tunggal juga. Dan juga sangat dikasihi. Berarti kasih Abraham kepada Ishak juga tidak terpecah. Nah, disinilah kita melihat Ishak bisa mengambil posisi Tuhan. Ishak bisa menjadi berhalanya Abraham. Tetapi waktu Abraham mengambil Ishak untuk Tuhan, di situ dia menunjukkan, sekalipun ini satu-satunya anakku, pusat kasihku, tetapi kasihku kepada Tuhan tetap tidak terbagi. Pemuda kaya dalam Injil gagal mengikuti Yesus karena kasihnya, pengabdiannya dia berikan kepada hartanya. Hartanya mengambil tempat Allah. Abraham tidak. Anak ini bukan berhalanya. Dia bisa berikan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, itu kasih Abraham kepada Tuhan. Maka kalau kita betul mengatakan kita mengasihi Tuhan, apakah kita bisa melepas apa yang paling kita sayangi? Kita buktikan dengan memberi kepada dia apa yang kita paling sayangi dalam hidup kita. Entah itu harta atau bahkan dosa-dosa kesayangan kita. Saudara, saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan perjalanan ke Moria mempersembahkan satu-satunya yang paling disayangi, itu sebagai jalan pendalaman kasih. Hanya melalui perjalanan ini, Abraham betul-betul menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Waktu Allah melihat Abraham mempersembahkan Ishak, apa yang dilihat Allah adalah berapa besar sebuah cinta yang ada di hati Abraham, sampai dia rela memberikan anak tunggal kepada Allah. Dan ayat ini menolong kita ingat satu ayat dalam perjanjian baru yang mirip, yaitu Yohanes 3:16. Jadi saudara, sekarang kita balik. Kalau Allah melihat Abraham memberi Ishak, Allah tahu sekali berapa besar kasih itu sampai rela memberi anak tunggal. Sebaliknya Abraham kalau baca Yohanes 3:16, dia akan tahu sekali apa artinya karena begitu besar kasih Allah sampai rela memberi anak tunggal. Dia pasti ngerti. Dia mengerti gundah kehilangan hati Allah Bapa. Ishak juga sama.
Dia mengerti apa artinya waktu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dia pernah diperlakukan seperti itu. Abraham yang mengasihi, ternyata Abraham yang meninggalkan dan mau menyakiti dan membunuh dia. Saudara-saudara, itu sebabnya kita lihat, sebetulnya waktu kita memberikan yang tunggal yang kita kasih, kita mendalami kasih Allah di dalam hidup kita. Secara sengaja atau tidak sengaja. Saya ingin menutup dengan satu cerita. Seorang ibu yang tidak secara sengaja memberikan satu-satu yang dia kasih kepada Tuhan, yaitu anaknya. Satu Natal, orang merayakan Natal, dia justru anak tunggal yang dia sayangi itu meninggal dunia. Nah, waktu dia merenung di hari Natal itu, dia ingat Allah kehilangan anak demi kita orang-orang berdosa. Ibu itu kemudian merundukkan kepalanya dan dia berempati dengan hati Allah. Oh, dia betul mendalami apa artinya kasih. Sampai rela kehilangan satu-satunya anak yang dikasihi. Saudara-saudara, jalan ke Moria mempersembahkan yang satu-satu yang kita kasih. Itu adalah jalan kita mendalami kasih Allah. Dan Allah melihat kasih kita kepada dia. Kita berdoa. Demi kemurahan-Mu ya Allah, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Jangan kami menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah kami melalui pembaruan budi kami oleh karya firman-Mu, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan kepadamu, yang sempurna. Dengar doa kami di dalam nama Putra Tunggal yang Kau kasihi, Yesus Kristus. Amin.